Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi sama saya Danan Trio di channel YouTube Orlando Farm Wonosobo. Kali ini kita akan membuat video tentang edukasi tentang khusus dombos, dan saya di sini tidak sendiri, bersama Mas Radiharjo, pakarnya dombos sekaligus Ketua Paguyuban Domba Wonosobo. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Mas Radiharjo. Ini beliau adalah lulusan dari Sarjana Peternakan Radiharjo SPT ya, dan beliau juga menjadi Ketua Paguyuban Domba Wonosobo. Nah, ini sekarang saya ingin bincang-bincang mengenai, ya intinya mengenai dombos, Mas. Jadi nanti kita bikin edukasi ke teman-teman, barangkali ada yang belum tahu tentang awal mulanya dombos itu masuk ke Indonesia, atau sejarah dombos itu sebenarnya domba apa gitu, Mas. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama ya, Mas. Dombos itu sebenarnya apa, Mas? Dombos itu pada mulanya ya. Pada mulanya itu dombos itu sebenarnya perkawinan antara domba Texel dengan domba lokal Indonesia. Domba lokal Indonesia ya. Domba Texel sendiri itu dikawinkan dengan domba lokal sehingga membentuk suatu bangsa baru yang ciri fisiknya berbeda dengan Texel dan berbeda dengan lokal. Nah, oleh karena itu muncul ras baru atau bangsa baru atau rumpun baru yang diberi nama Domba Wonosobo oleh Bapak SBY. Itu dulu pada tahun 2006. Sebelum tahun itu lebih dikenal dengan nama domba Texel atau domba Klowoh, Mas. Jadi domba Wonosobo itu baru ada, atau nama dombos itu baru ada baru tahun 2006. Kalau jenis ternaknya sudah dulu ada, tapi penamaan domba Wonosobo atau dombos ini baru ada di tahun 2006 seperti itu. Berarti kalau yang terus dinamakan dombos itu pada tahun 2006 ya, tapi kalau asal mulanya itu berarti Texel datang ke Indonesia pada tahun berapa, Mas? Itu sejarahnya gimana? Untuk Texel itu masuk ke Indonesia di tahun 1954-1955. Itu didatangkan sebanyak 500 ekor, 400 ekor betina dan 100 ekor jantan. Itu dibagi ke 4 tempat. Yang pertama di Cikole, Lembang, yang kedua di Baturaden, yang ketiga di Jember, dan yang keempat di sini Tawangmangu. Oh, berarti pada tahun 1954 itu malah di Wonosobo belum ada Texel. Nah, dalam perkembangannya domba-domba Texel yang disebar ke 4 tempat itu ternyata tidak bisa berkembang biak dengan baik, entah karena iklim cuaca yang berbeda dari Belanda, mati atau gimana, Mas? Secara di catatan itu tidak ada perkembangan, bisa dianggap mati, tidak berkembang. Nah, oleh karena itu hanya tersisa 5 ekor di Baturaden. Ya. Nah, di Baturaden tersisa 5 ekor, itu 1 jantan murni atau jantan full blood, terus 2 betina turunan dan 2 jantan turunan. Berarti cuma 5 ekor. 5 ekor ya. Nah, domba-domba itu dibawa ke Wonosobo itu pada tahun 57. Berarti datangnya 1954 ya. Terus berkembang 3 tahun berarti ya, Mas? Ya, sekitar 3 tahun tidak berkembang di luar daerah. Tersisa 5 ekor ya, didatangkan ke Wonosobo. Oleh pada waktu itu kalau sekarang Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah, orang Wonosobo juga, beliau orang Bugangan. Orang Bugangan. Ya, tetangga saya berarti. Ya, orang wilayah Wonosobo sendiri, namanya Bapak Insinyur Kusumawardoyo. Nah, itu yang membawa Texel ke Wonosobo itu pertama kali di Desa Menjer, Kecamatan Garung. Nah, setelah itu di sana dikawin silangkan dengan domba-domba lokal yang ada di sana, sehingga berkembang di wilayah sana, wilayah Kecamatan Garung dan Kecamatan Gejajar. Nah, setelah itu baru masuk ke wilayah lain seperti wilayah Kecamatan Kertek yang bagian atas, ada wilayah Sontonayam, terus wilayah Papencan, wilayah
atas lah ya. Berarti kalau tapi pertama masuknya itu ke Desa Menjer. Desa Menjer. Oh iya. Sejarahnya pertama kali masuk ke Desa Menjer, di sana juga ada beberapa pengembangnya. Setelah itu berbagai wilayah di Kecamatan Garung dan Kecamatan Kejajar, termasuk di Desa Suren Gede itu juga berkembang di sana. Baru kemudian berkembang wilayah Kecamatan Kertek yang bagian atas. Itu sekitar tahun 65 sampai 70. Baru setelah itu berkembang di Dusun Klowoh, Desa Kwadungan, Kecamatan Kalikajang. Oh ya, kalau dulu memang terkenalnya kan kalau teksel itu dari Klowoh. Padahal malah pertama itu datangnya sebenarnya ke Menjer dulu, terus tersebarnya ke daerah Suren Gede, ke atas kertas ini. Nah itu di Klowoh itu tahun 76. Baru berkembang di Klowoh itu sekitar dimulai tahun 76, 1976. Tapi di sana perkembangannya paling bagus. Oh, di antara Menjer, Suren Gede itu malah yang paling bagus malah yang di Klowoh. Di Klowoh berkembang sangat pesat, dalam satu dusun itu mencapai ribuan ekor. Nah, sehingga dulu lebih terkenal namanya domba Klowoh. Berarti pada tahun 1970-an itu malah namanya domba Klowoh. Iya, jadi domba Klowoh. Nah, domba Klowoh itu terus berkembang. Nah, akhirnya tahun 2006 itu Pak SBY berkunjung ke Wonosobo, tepatnya di dusun di Desa Kalijeruk Garung. Ya, di Kalijeruk Garung. Nah, itu melihat langsung di sana, direka-reka namanya sama beliau. Tadinya domba teksel Wonosobo, terus karena penyebutannya agak panjang dan kurang familiar, jadinya domba Wonosobo. Nah, disingkat Dombos. Oh, berarti Dombos itu yang memberi nama malah Pak SBY pada tahun 2006. Ya, kalau dombanya memang sudah ada dari tahun 57. Tapi kalau disebut nama Dombos itu pada tahun 2006. Yang memberi nama Pak SBY. Oh iya. Nah, setelah 2006 itu diberi nama oleh Pak SBY, kemudian pada waktu itu terjadi ekspor besar-besaran ke Malaysia. Nah, sehingga karena memang perlunya ada suatu kekuatan hukum yang tetap mengenai Dombos ini, diusulkanlah namanya SK Menteri Pertanian untuk menetapkan Dombos sebagai rumpun lokal asli dari Wonosobo yang berbeda dari ketuanya. Itu diusulkan SK ke Kementerian Pertanian tahun 2011 dan resmi menjadi suatu rumpun atau bangsa milik Wonosobo. Domba milik Kabupaten Wonosobo itu tahun 2011. Berarti Dombos itu sudah resmi menjadi milik Wonosobo dan rumpun domba tersebut rumpun domba sendiri itu pada tahun 2011 sudah ada SK-nya. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau untuk perkembangan Dombos saat ini, Mas, berarti di tahun 2025 ini bagaimana? Sedikit bercerita ya, Mas. Beberapa waktu yang lalu atau beberapa dekade yang lalu, dulu saya menangi istilah Dombos itu memang sekitar tahun 2004-2005 itu di wilayah Klowoh, terutama karena saya alamatnya sana, di sana, secara proporsional bobot atau ukuran tubuh memang pada waktu itu besar, dengan bobot betina itu mencapai rata-rata di 70 kilo yang jantan bahkan 120 kilo. Tapi karena memang adanya ekspor pada waktu itu melalui Medan terus ke Malaysia pada waktu itu, nah sehingga domba-domba yang ada pada saat itu mengalami penurunan populasi. Nah, sehingga pada tahun 2011 itu dari 2006 sampai ke 2011 itu penurunannya lumayan tajam, sehingga 2011 itu hanya tersisa sekitar 11.000 ekor. Akan tetapi di tahun 2014 itu dilakukan sampling Dombos itu hanya sekitar 1.500-1.600 ekor. Berarti turunnya sangat drastis. Bukan hampir punah, tapi terlalu rendah, terlalu tajam turunannya. Sehingga pada tahun 2016
itu dilakukan benar-benar sensus Sensus dombos, ya. itu hanya ada sekitar 1.600 ekor Mas yang Wah, kualitasnya ya. menengah ke bawah itu menengah pun. ke bawah. Kalau yang menengah ke atas kayaknya kurang dari 10% dari 1.600 itu. Berarti cuman 160 ekor aja nggak tentu gitu. Kayaknya nggak ada lah untuk itu. Oleh karena itu perkembangannya kita dari peternak sendiri, dari teman-teman dinas, dari pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan populasinya. Salah satunya dengan kontes, dengan inseminasi buatan pada waktu itu ya. Ya, sehingga alhamdulillah menurut saya yang lumayan mendongkrak dari populasi maupun kualitas dombos itu dari kontes itu sendiri lah. Ya, sehingga tahun 2019 itu populasinya sudah lebih dari 60 ekor. Ya, sudah lumayan ya. Itu pun dari, kualitasnya walaupun belum seperti tahun 2011 tapi sudah mulai sudah ada peningkatan. Secara kualitas itu sudah lebih bagus daripada 2016. Sehingga kemarin terakhir 2024 itu sensusnya dombos itu sudah di 12.000 ekor. Berarti malah sudah sangat meningkat. Dua kali lipat lebih banyak lagi dengan kualitas. Menurut saya sendiri, karena pada tahun 2020 itu saya melakukan sebuah penelitian untuk tugas akhir saya mengenai kualitas genetik dombos. Pada waktu itu saya mencari dombos yang genetiknya 100%, artinya benar-benar sesuai yang ada di dalam SK. Itu saya dari 100 ekor itu hanya mendapatkan 1 ekor. Dari 100 ekor cuma dapat 1. 100 itu ekor. punya siapa itu Mas? Itu dulu punya Mas Mail. Itu yang jantan besar itu. Yang juara 2 kontes di 2019 di Kaliber. Bukan, 2019 di Garung. Garung. Ya. Garung. Nah, satu-satunya itu yang saya gali secara saya per poin itu dari ciri fisik yang ada di SK itu hanya itu Mas yang memenuhinya. Tapi secara kualitatif itu pada waktu itu saya timbang bobotnya 94 kilo. Artinya masih jauh lah. Masih di bawah yang dulu pada tahun 2006 ke bawah. Ya, masih kalah jauh. Tapi kemarin Mas terakhir saya jadi juri di kontes Sendang Sari Cup yang terakhir tanggal 7 Desember. Itu secara kualitas genetik sudah luar biasa. Itu sudah banyak yang saya temui itu yang 90 sampai 100% itu lebih dari 10% domba yang masuk ke dalam kategori 10%. Kalau misalkan domba yang dikonteskan itu kemarin ada 250 ekor, berarti lebih dari 25 yang kualitas genetiknya 100%. Walaupun secara bobot tubuh masih jauh ya. Tapi memang sudah ada beberapa yang mencapai bobot 90, 100, 102, bahkan 107 pun ada. Ya. Perkembangannya sangat bagus menurut saya dari tahun-tahun yang saya lalui. Dari perkembangan dombos saat ini alhamdulillah jauh lebih baik lah daripada tahun-tahun. Iya, saya juga kan mulai terjun ke dunia domba itu dulu tahun sekitar 2020-an ya. Awal saya lihat kontes, terus lihat kemarin terakhir memang kalau perkembangan kualitatifnya itu memang luar biasa. Saya kemarin dulu pas awal kontes saya pertama kali ikut kontes itu pas di Sinsu itu tahun berapa ya? 2022 ya. 2022 itu masih banyak domba yang biasa-biasa, yang genetik bagus kayaknya itu masih jarang. Kemarin terakhir saya lihat yang saya ikut jadi panitia juga di Sendang Sari itu memang kalau perubahannya udah luar biasa, sangat drastis lah daripada 2022 padahal kan baru selisih 2 tahun ya. Tapi memang itu kayaknya memang berkat kontes itu Mas. Nah, kalau menurut saya sendiri untuk perkembangannya paling meningkat itu karena adanya kontes. Iya, betul sekali. Kontes itu. Nah, menurut saya sendiri kekurangan domba-domba yang ada di kontes itu kalau secara genetik menurut saya sudah bagus Mas. Iya. Artinya memang dari perkembangan pertama kali kontes itu kan 2016 sampai 2024 itu kan sudah berkali-kali kontes karena setiap tahun ada. Yang vakum itu cuma 2020 pas Covid ya. Ya pas Covid.
itu menurut saya secara genetik berkembang bagus, tapi secara pertumbuhan bobot badan belum melampaui yang dulu. Kenapa? Karena memang menurut saya peternaknya belum terlalu fokus ke perawatan. Ya, berarti kalau masalah bobot itu masalah pokoknya di perawatan ya, perawatan peternak. Tapi kalau saya lihat kemungkinan nanti 1 tahun atau 2 tahun ke depan, insya Allah kalau bobot mungkin Dombo sudah di kontes itu 100 ke atas sudah banyak kayaknya. Harapan saya ya, kalau lihat ke depannya itu kayaknya peternak-peternak juga sekarang rawatnya itu udah enggak asal-asalan ya, sudah pengen juara, pengen apa itu, jadi perawatnya dari Cempe memang udah luar biasa sekarang. Soalnya gini Mas, kalau perawatan untuk Dombo sendiri dalam untuk mencapai hasil yang baik atau performa yang baik kan sudah didapatkan genetik yang baik ya. Dan genetik Dombo itu kan memang berbobot besar, sehingga diperlukan namanya lingkungan yang baik untuk mensuplai dari genetik itu sehingga menghasilkan performa yang baik. Nah, dari lingkungan itu salah satu yang paling utama adalah faktor pakan ya, ini yang paling inti adalah pakan, karena pakan kan berasal dari luar tubuh itu ya. Sehingga kalau pakannya bagus, insya Allah Dombo dapat mencapai bobot-bobot yang memang beberapa kontestan itu sudah ada yang bobot 100 lebih ya. 100 kilo lebih kalau untuk jantan. Kalau untuk betina ada yang 70-an juga sudah ada. Nah, karena gini Mas, kalau menurut saya sendiri ya Mas ya, tuntutan nutrisi itu semakin baik kualitas genetiknya, semakin tinggi tuntutan nutrisinya ya. Kenapa demikian Mas? Logika saya sederhananya terus. Ketika ayam broiler ya dikasih makan dedak jagung, dia tidak akan mampu tumbuh dengan sempurna, bahkan bisa jadi baru 2 atau 3 hari mati ya. Ya, kenapa itu? Karena memang pakannya kan tidak sesuai ya. Terlalu tinggi nutrisi apa? Atau genetiknya kan sudah bagus ya, disuplai pakan yang kurang, otomatis kan jadi jelek. Oh iya. Dombo itu demikian, ketika Dombo sudah bagus dikasih nutrisi yang jelek, pasti hasilnya akan jelek. Nah, begitupun ayam kampung disuplai pakan ayam pedaging dengan protein tinggi pun mau dikasih seberapa pun tidak akan tumbuh dengan baik. Ya. Nah, itu kan berarti semakin bagus suatu genetik suatu ternak semakin tinggi. Begitupun di Dombo. Dombo genetiknya kualitasnya sudah bagus. Sudah seharusnya kita sebagai peternak memikirkan untuk hal ke sana sehingga mampu dicapai bobot-bobot yang memang dulu pernah. Dulu saja dari 5 ekor bisa jadi banyak, bisa jadi besar. Kenapa dengan sekarang sudah ribuan ekor tidak bisa? Ya. Karena langsung tidak bisa. Ya. Oke, ini kayaknya cukup jelas teman-teman dari penjelasan Mas Radiarjo. Masih ada satu pertanyaan lagi Mas Radiarjo. Ini masalah ciri-ciri fisiknya Dombos itu gimana Mas? Domba Wonosobo itu kalau orang kita lihat satu jenis ternak yang dilihat pertama pasti adalah kepala ya, betul. Kepala dan proporsional tubuh dari bentuk badannya ya. Kalau kita lihat kepalanya, kepala Dombos itu perpaduan antara domba Texel dan domba dan domba lokal. Ya. Kenapa demikian? Kalau domba Texel kan postur mukanya itu kan cenderung rata atau bahkan cekung ya. Nah, sedangkan domba Wonosobo itu sendiri di mukanya itu malah cembung ya, seperti domba lokal. Tapi di matanya ini cenderung dahinya itu lebar, jarak antar mata itu lebar seperti domba Texel ya. Perpaduan lokal itu menyatu pada Dombos sehingga pasungannya itu cembung, telinganya aktif seperti Texel dengan dahi yang lebar seperti itu dari kepala. Nah, ciri khusus di kepala adalah kepala Dombos itu berbulu Mas, tapi bukan bol. Jadi, apa beda kayak sama domba Batur atau Merino ya? Domba Batur full bulu bol. Nah, full bulu bol itu kan berbulu tapi tidak bol. Artinya bulu lurus atau bulu rambut di kepala. Bulu rambut, bulu kalau bahasa sininya bulu lokal. Bulu lokal. Nah, untuk bulu badan itu cenderung menyeluruh seluruh badan itu berbulu wol. Bolnya itu bol halus, warnanya cenderung putih atau krem. Nah, kecuali ada di bagian perut, bawah kaki. Nah, itu
Kalau yang sudah ada di bawah perut itu bulu bolnya lebat, atau di bawah di kakinya ada bulu bolnya, itu sudah ada persilangan dengan bangsa lain, karena ya berkembang di wilayah Wonosobo dan sekitarnya itu domba Bader atau domba Merino biasanya sudah persilangan dengan itu. Terus ciri spesifiknya ekor, Mas. Ekor ya. Ekor itu cenderung kecil, pendek dengan ujung meruncing. Nah, pendeknya itu seberapa sih? Pendeknya itu di atas mata kaki bagian belakang, di atas siku kaki bagian belakang. Nah, untuk membedakan jenis dengan yang lain, dengan domba ekor tipis terutama ya Mas, karena ekor tipis juga kecil pendek. Nah itu jika kita pegang itu teksturnya malah agak kaku. Berarti kalau dombos itu yang kaku ekornya ya? Yang agak kaku itu spesifiknya seperti itu. Nah itu kalau dipegang agak kaku, terus biasanya itu tidak berbulu di telinga, tapi di ekornya itu tidak tumbuh bulunya. Kalau ada bulunya itu tipis ya. Gitu. Walaupun bulu badannya terlihat lebat, tapi ekornya itu tetap terlihat ya, seperti itu. Nah, terus ciri spesifik sih yang lain seperti kuku kaki atau postur itu kalau kaki itu kan cenderung ke putih belah hitam, tapi bukan kemungkinan ada juga yang putih ada juga yang hitam. Terus untuk postur tubuh juga ada yang kecil ada yang besar ya, namanya juga berhubungan dengan perawatan tadi ya, makanya ada yang kecil ada yang besar seperti itu, tergantung perawatan. Nah terus ada satu lagi ciri yang spesifiknya ya. Dombos itu cenderung ada totel hitam di hidung. Oh, berarti mukanya putih polos, tapi total hitam di bagian hidung. Walaupun ada beberapa yang tidak ada. Kebanyakan itu ada walaupun hanya sedikit. Nah, kalau diperhatikan dengan seksama itu 80% ada lah. Itu hitam ada di hidung, walaupun secara kalau untuk penilaian konteks beda lagi ya Mas. Ya, itu kan konteks saat kondisi di lapangan gitu. Itu kan mencari kesempurnaan ya, seperti itu. Kalau total itu kan kalau saya amati ya Mas, itu bisa kayak berkembang Mas. Jadi awalnya itu cuman ada satu titik misal. Nanti domba semakin tua itu kadang jadi full di hidung itu full hitam. Itu memang ciri khas dombos bisa kayak gitu. Ada yang seperti itu, tapi memang ada yang dari lahir memang sudah ada. Oh, dari lahir langsung hitam gitu. Tapi memang ada yang berkembang dengan berkembangnya waktu, berkembangnya umur itu bisa membuat totalnya semakin banyak, terlihat jelas, semakin lebar lah seperti itu. Memang ada yang seperti itu. Oke. Kayaknya ini mengenai dombos sudah kita bicarakan semua ya Mas Radiarjo. Insya Allah hampir ya 80%. Nanti kalau teman-teman masih penasaran nanti bisa langsung ditanyakan ke saya atau ke Mas Radiarjo langsung, nanti saya kasih nomornya di deskripsi teman-teman. Semoga video ini bisa mengedukasi buat teman-teman semua. Barangkali ada yang pengen tahu dombos itu apa, pengen beli dombos itu seperti apa, pengen tahu sejarahnya, awal mulanya bagaimana. Di video ini insya Allah sudah dijelaskan semua sama Mas Radiarjo yang sebagai ketua paguyuban, dan insya Allah memang benar-benar tahu tentang semua sejarah dombos ya Mas. Memang dari kecil sudah mendalami dunia dombos ya. Sepertinya cukup dulu video kali ini ya Mas Radiarjo. Nanti kita ke depan bikin video lagi mengenai dombos, ciri fisiknya dombos, dan ada dombanya. Oke, nanti kita bikin video lagi Mas Radiarjo. Kalau untuk kali ini sepertinya cukup ya teman-teman. Video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.